Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bhayangkara akan mempresentasikan pemodelan sistem yang berjudul Sifat Model Matematika yang Baik, yang beranggotakan saya sendiri, Ganesh Haji Kusuma, dan teman saya, Aditya Setio Pangestu. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu definisi model matematika. Model matematika merupakan model yang terdiri dari kumpulan keterkaitan variabel-variabel yang berbentuk formulasi atau fungsi persamaan dan pertidaksamaan yang mengekspresikan sifat fixture pokok dari sistem atau proses fisik dalam istilah matematika. Ada 7 sifat model matematika yang baik. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, mudah dimanipulasi. Yang keempat, dapat menyesuaikan diri. Yang kelima, mudah untuk dikomunikasi dengan yang lain. Yang keenam, memahami situasi yang dipelajari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pengambilan keputusan. Penjelasan 7 sifat model matematika yang baik yang pertama adalah sederhana. Model sederhana, jadi lebih dengan mudah dipahami oleh pemilik masalah atau pembuat keputusan yang sering tidak terlatih secara matematis. Pembuatan keputusan akan lebih dengan mudah mengikuti logika dari suatu lembar kerja daripada dari serangkal persamaan yang rumit, yang dapat melakukan lebih sedikit perhitungan yang dilakukan dalam lembar kerja dan akan lebih rapi. Sifat model matematika yang baik selanjutnya adalah lengkap. Model tersebut harus mencakup semua aspek yang signifikan dari situasi masalah yang mempengaruhi ukuran efektivitasnya. Masalahnya di sini adalah bagaimana cara untuk mengetahui sebelum model tersebut dibangun, apakah suatu aspek yang akan berpengaruh terhadap solusi optimal secara signifikan. Yang ketiga yaitu mudah dimanipulasi. Haruslah sedapat mungkin berhasil memperoleh jawaban dari model tersebut seperti solusi terbaik dengan jumlah yang layak dari usaha yang bersifat perhitungan. Saya mengingatkan di sini tentang situasi yang dihadapi oleh jasa meteorologi pada tahun 70-an, di mana mereka dapat menghasilkan ramalan cuaca 7 hari yang akurat hanya dengan mempunyai komputer mainframe yang sangat cepat yang diluapkan selama 5 hari. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat menyesuaikan diri. Biasanya perubahan yang layak dalam struktur dari situasi masalah tidak akan sama sekali membuat tidak berlaku suatu model. Jika perubahan membuat tidak berlaku model itu, maka harusnya hanya untuk menyesuaikan diri pada situasi baru dengan modifikasi model yang secara relatif kecil saja. Yang kelima, mudah untuk dikomunikasikan dengan yang lain. Haruslah mudah bagi analisis atau pengguna untuk menyiapkan, memperbaharui, mengubah input, dan mendapatkan jawaban dengan cepat. Di dalam dunia masa kini, dari software dan program komputer yang mudah dioperasikan dan interaktif, sifat ini telah menjadi salah satu dari titik pemasaran yang standar. Yang keenam yaitu memahami situasi yang dipelajari. Dengan ini adalah berarti bahwa model tersebut menghasilkan output yang relevan at the lowest possible cost, pada biaya yang paling rendah yang mungkin, dan in the time frame required for effective decision making, dalam batasan waktu yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang ketujuh yaitu menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa output dari model harus mempunyai kaitan langsung pada proses pengambilan keputusan, harus bermanfaat bagi pengambilan keputusan, dan harus dalam bentuk di mana ia dapat digunakan secara langsung sebagai input untuk pengambilan keputusan.
tanpa kebutuhan akan manipulasi atau terjemahan luas yang lebih lanjut. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.